Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Apakah ada orang kuat di antara kalian yang bersedia bergabung denganku untuk menghancurkannya? Bagaimana kalau kita berteman dan masing-masing dari kita mengambil apa yang kita butuhkan setelah memasukinya? Pria bernama Luoang memancarkan aura yang kuat. Dia berdiri tegak, dan meskipun dia berbicara dengan nada rendah hati, matanya cukup bangga. Bagaimanapun, kekuatannya berada di level pertama keabadian dewa. Mereka yang bisa mencapai keabadian dewa sudah menjadi jajaran teratas. Setelah Luoang selesai berbicara, beberapa sosok di meteorit itu berdiri, melihat sekeliling, melangkah maju dan berubah menjadi pelangi panjang yang menyapu ke depan. Bagaimanapun, terus-menerus mengonsumsi energi di sini bukanlah solusi. Lebih baik bekerja sama untuk memutus blokade pusaran kehampaan. Semuanya, kalau kita bekerja sama, kita pasti bisa memecahkannya. Di bawah komando Luoang, lebih dari selusin sosok menyerang di saat yang bersamaan, dan serangan gabungan mereka jatuh pada blokade pusaran. Itu seperti penghalang besar. Setelah serangan orang banyak mendarat di atasnya, blokade itu tidak hancur. Sebaliknya, kekuatan pantulan yang besar terbentuk. Tiba-tiba, darah dari sosok-sosok ini melonjak, dan beberapa langsung menyembur darah sebelum melesat keluar. Jelas, mereka semua meremehkan kekuatan blokade ini. Bahkan dengan Luoang dan dua keabadian dewa, mereka semua memiliki beberapa keraguan. Tetapi mereka semua meremehkan ketangguhan blokade ini. Blokadenya terlalu kuat. Mari kita saling membantu. Kalau tidak ada yang bisa masuk. Luoang kemudian berteriak keras. Saat ini, kurang dari 1/5 dari semua orang di sini telah mengambil tindakan. Bahkan tidak setengahnya. Beberapa yang kuat belum mengambil tindakan. Apakah kamu tidak mau mengambil tindakan? Melihat sosok yang tidak bergerak di meteorit itu, Luoang mengerutkan kening dan berteriak keras. Jangan buang-buang energimu. Tanpa keabadian dewa tingkat ketiga, mustahil untuk menembus blokade ini. Luoang mengerutkan kening saat mendengar ini. Tidak heran, mereka yang sudah lama berada di sini dan menyembunyikan kekuatannya masih belum bergerak. Ternyata inilah alasannya. Mereka telah menunggu munculnya keabadian dewa tingkat ketiga yang kuat. Meskipun kita tidak memiliki level ketiga, kita memiliki banyak jumlah. Apakah mungkin kita tidak dapat menembusnya bahkan jika kita bergabung? Luoang merasa ada peluang karena mereka telah menunggu di sini selama beberapa waktu dan tidak ingin menunda lebih lama lagi. Kita bukan kelompok pertama yang masuk. Kalau kita terus menunda, harta di dalamnya akan direnggut oleh mereka. Semuanya, cepatlah dan ambil tindakan. Saat Luoang selesai berbicara, banyak orang menunjukkan cahaya aneh di mata mereka. Jelas bahwa beberapa dari mereka tidak tahu bahwa beberapa orang telah memasuki area misterius itu. Tepat saat semua orang berdiri dari meteorit itu, tiba-tiba suara aneh terdengar di kejauhan. Ada dua sosok, satu di depan dan satu di belakang. Lelaki tua itu berambut abu-abu dan mengenakan jubah biru. Ia tampak baik hati, tapi jelas bahwa ia adalah lelaki yang kuat dan berkuasa. Di belakang lelaki tua itu ada seorang pria muda yang berjalan maju. Orang tua, apakah kau berbohong padaku? Jika memang dia benar-benar datang ke sini, lalu mana dia? Mengapa aku tidak melihatnya? Ucap seorang pemuda itu. Sudah kubilang 1000 kali, panggil aku guru. Tidak apa-apa kalau kau menolak, tapi setidaknya tunjukkan sedikit kesopananmu. Jika tidak, aku yang tua ini hanya akan menjadi bahan olokan orang lain. Jawab orang tua itu. Guru, bisakah seorang guru berbohong kepada muridnya sendiri tidak kurang dari 100 kali? Kau seharusnya bersyukur bahwa aku masih mengikutimu. Tetapi kau harus ingat ini. Jika aku masih tidak melihatnya muncul di sini, aku akan mengeluarkanmu dari sekte. Pria itu berkata sambil mendengus dingin. Orang tua itu mengangkat alisnya ketika mendengar ini dan menatap pria di sampingnya. Hei, bocah nakal, kau benar-benar berbalik melawanku dan bahkan berniat mengusir guru dari sekte. Mengapa kau masih tidak mempercayaiku? Berdasarkan rumor yang kudapat, kemungkinan besar orang itu akan datang. Apakah kau yakin ingin melawannya? Meskipun kau mewarisi warisanku, dia adalah reinkarnasi dari Suzang. Aku dapat menjamin bahwa kamu akan menjadi salah satu dari 10 atau bahkan 5 besar di Sensi di masa mendatang. Namun, jika reinkarnasi yang mulia Suzang disertakan, aku takut dia pasti akan menjadi orang yang pertama. Orang tua itu berkata dengan marah bahwa dia tidak mengerti mengapa muridnya begitu gigih. Orang tua itu adalah Chowking yang pernah ditemui Shoyan di tanah hukuman dewa. Sedangkan untuk pria di sampingnya, Shoyan bahkan lebih mengenalnya. Dia adalah Luotian yang seharusnya sudah mati dan jatuh.
Jin Taiwei ingin menjadikannya makhluk tertinggi, tetapi hasilnya jauh dari ideal. Luo Tian yang jelas-jelas hanya subjek uji coba, dipilih oleh Chao Qing dan menjadi muridnya. Jadi apa? Aku sudah mengikutimu begitu lama, dan obsesiku adalah bertarung dengannya. Bahkan jika aku kalah, aku akan tetap bertarung. Mata Luo Tian menunjukkan tekad dan dia berkata dengan suara yang dalam. Saat mereka berdua berbincang-bincang, mereka sama sekali mengabaikan keadaan di sekitar mereka dan mendarat di sebuah batu meteorit yang sudah ada pemiliknya. Kalian berdua, siapa cepat dia dapat. Aku yang datang lebih dulu. Beberapa sosok di bongkahan meteorit itu saling memandang dengan tidak ramah. Dia memandang Chao Qing dan Luo Tian. Luo Tian tiba-tiba menginjak tanah dan seluruh meteorit itu bergetar hebat. Dengan suara ledakan yang keras, meteorit itu langsung meledak. Adegan ini membuat ekspresi beberapa sosok itu berubah dan mereka langsung menghindar. Kau mencari kematian. Jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu. Pria berjumlah 5 orang itu berteriak dengan suara yang dalam. Namun, tidak ada keabadian dewa di antara mereka. Pria kuat yang berbicara hanya memiliki kekuatan tingkat ke-9 dari keabadian kaisar. Meskipun dia tidak menembus keabadian dewa, kekuatannya tidak diragukan lagi menjadi salah satu yang terbaik di sini. Semuanya, harap tenang. Akulah yang tidak tahu apa-apa. Aku minta maaf kepada kalian semua. Aku minta maaf. Chao Qing segera memasang senyum minta maaf. Dia tampak sederhana dan jujur, dan kemeja kain birunya membuat orang merasa bahwa dia adalah orang baik. Baiklah. Aku akan melupakan masalah ini. Hei kau seharusnya berterima kasih kepada gurumu. Kalau tidak, kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pria itu melambaikan tangannya, memperlakukan Luo Tian sebagai junior yang bodoh. Namun saat kata-kata itu terucap, lelaki tua yang tampak baik hati itu, Chao Qing, tiba-tiba mengubah ekspresinya dengan tatapan tidak ramah. Tubuhnya bergerak secepat kilat dan menusukkan kedua jarinya ke mata laki-laki itu. Teriakan tajam segera menyebar dan pemandangannya sungguh mengejutkan. Tangan lainnya menusuk punggungnya dan menggunakan 5 jari untuk menggali jantungnya yang berdetak. Muridku tidak membutuhkanmu untuk memberi pelajaran. Meskipun tadi dia salah, kamu tidak berhak mengatakan omong kosong seperti itu. Pria itu segera menyadari ada sesuatu yang salah dan berlutut, mencoba memohon belas kasihan. Tetapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah. Adegan ini dan munculnya 2 sosok itu langsung menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Lagi pula, sebelumnya tidak ada pertikaian di sini. Selain itu, ada sejumlah besar meteorit dan tidak ada yang istimewa di sana. Jadi tidak perlu diperebutkan. Kenapa kau ikut campur dalam urusan orang lain? Ayo pergi. Luo Tian berbalik dan menatap Chao Qing dengan tidak senang. Ya, guru akan segera datang. Chao Qing mengangguk berulang kali. Untuk sesaat, dia tidak bisa membedakan siapa guru dan siapa muridnya. 2 sosok bergegas menuju blokade pusaran kehampaan. Pada saat itu, Luo Ang menggenggam tangannya dan membungkuk. Kalian berdua seharusnya menjadi master tingkat atas. Ada blokade di sini, kita bisa bekerja sama untuk menghancurkannya. Setelah masuk, kita tidak akan mengganggu kedua dewa. Luo Ang masih cukup tanggap dan segera ingin mendapatkan bantuan. Dia tahu dalam hatinya bahwa meskipun kedua orang ini memiliki aura biasa, mereka jelas bukan orang sederhana. Jika dia sedikit ceroboh, dia akan mati tanpa tahu bagaimana. Tindakan yang mencongkel mata tadi dimaksudkan untuk membuat orang mengerti bahwa seseorang tidak boleh menilai seseorang dari penampilannya. Pria tua yang tampak baik hati itu sebenarnya adalah orang yang kejam yang membunuh orang tanpa ragu-ragu. Pihak lain jelas-jelas meminta maaf, tetapi dia langsung membunuhnya tanpa memberinya kesempatan menjelaskan. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.